Orang yang benar-benar miskin sekalipun bisa menjadi berubah jika kita mendapatkan yang negatif dalam hidup kita. Itu bukan azab dari Allah. Itu sebetulnya ditarik oleh pikiran dan perasaan kita sendiri karena kita mengalami ketiadaan cinta. Yang saya lihat di semesta ini, saya pertanyakan. Misalkan begitu lihat hujan, saya tanya, hujan, kenapa terjadi hujan? Kenapa? Semua kehancuran itu karena kita mengalami ketiadaan cinta. Fokus kita gagal kepada kekuatan positif. Jadi dengan membuat daftar pertanyaan bagi pikiran, maka pikiran akan aktif. Tetapi pertanyaannya lebih spesifik. Yang pertama ya, coba kasih pikiran ini beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama apa? Apa yang dapat aku lihat yang aku suka? Apa yang dapat aku lihat yang aku suka? Ini berkenaan dengan yang kita inginkan dalam hidup. Berapa banyak yang dapat aku lihat yang aku suka? Apalagi yang dapat aku suka? Apa yang dapat aku lihat yang membuat aku senang? Apa yang dapat aku lihat yang membuat aku tergugah? Kasih pertanyaan-pertanyaan pada pikiran, supaya pikiran itu terus waspada dan pikiran terus memproduksi ya cinta, kekuatan positif. Karena pikiran dan perasaan ini sangat luar biasa para sahabat. Jadi fokuskan ya, cara memfokuskan pikiran kepada cinta adalah dengan terus mengalirkan pertanyaan pada pikiran. Jadi rahasianya itu, terus ajukan pertanyaan kepada pikiran secara rutin. Coba pagi-pagi ajukan pertanyaan pada pikiran. Hari ini apa yang dapat aku lihat yang aku senang? Hari ini apa yang dapat aku makan yang aku sangat suka? Coba. Kan dengan mengawali lewat pikiran, kemudian terus yang menguatkannya, salurkan ke perasaan, dan perasaan kemudian menguatkannya seakan-akan itu sudah terjadi. Hari itu kita akan mendapatkan semua yang kita pikirkan dan kita rasakan. Sederhana ya? Oke. Jadi makin banyak pertanyaan yang diajukan kepada pikiran, maka kita akan makin menguasai pikiran kita. Nah, itu yang disebut dengan menguasai pikiran. Pikiran bekerja sama dengan kita dan melakukan apa yang kita inginkan untuk dikerjakannya. Jadi pikiran bekerja sama dengan kita. Ingat ya, pikiran bukan kita. Pikiran itu instrumen ya. Kita itu kan diri sejati kita adanya bukan pikiran. Pikiran itu instrumen. Makanya sering disebut hati-hati dengan pikiran. Pikiran itu adalah pelayan yang sangat bagus, tetapi dia adalah majikan yang sangat berbahaya. Ketika pikiran menguasai kita, sangat berbahaya. Makanya pikiran harus diajak bekerja sama dengan kita untuk mewujudkan apa yang kita ingin. Jadi pikiran akan bertindak bagaikan musuh bagi mereka yang tidak mengendalikannya. Nah, kalau kita tidak bisa mengendalikan pikiran, malah pikiran yang mengendalikan kita. Bahayanya apa? Bahayanya pikiran jadi majikan kita. Kita jadi pelayan bagi pikiran. Jadi pikiran adalah sarana yang ampuh dan sangat hebat. Tetapi kita harus mengontrolnya. Nah, cara mengontrol pikiran, terus berikan pertanyaan-pertanyaan positif pada pikiran. So, pikiran ini memproduksi juga jawaban-jawaban positif. Itu pentingnya, itu yang disebut dengan selalu mengontrol pikiran, supaya pikiran itu terkendali. Ya, kita bisa melatih pikiran agar fokus kepada cinta. Begitu kita fokus kepada cinta, tunggu apa yang akan terjadi. Itu adalah jatuh cinta kepada kehidupan. Rahasia yang pertama. Rahasia yang kedua adalah ya, untuk mendapatkan hidup yang menakjubkan adalah memperbesar rasa syukur. Memperbesar rasa syukur. Ini kunci yang kedua. Rasa syukurlah yang membuat kita terhubung dengan kekuatan positif. Situasi yang buruk hanya dapat dirubah dengan rasa syukur. Situasinya memang tidak bisa diubah, tapi rasa syukur kita bisa mengubah situasi diri kita, cara memandang sesuatu yang di luar diri kita. Bahkan hubungan yang hancur pun bisa berubah luar biasa dengan rasa syukur. Kan ada ya,
Orang yang sedang mengalami hubungan yang hancur. Kenapa? Karena dua-duanya sedang berfokus pada hal yang negatif dari pasangannya. Yang ini memikirkan yang negatif dari pasangannya, yang ini juga sama memikirkan yang negatif dan pasangannya. Semua yang positif yang pernah dilakukan oleh pasangannya lupa. Coba perhatikan. Hubungan pasti akan hancur lebur ketika dua-duanya berfokus pada hal yang negatif. Tapi begitu dia kembali pada rasa syukur, melihat semua yang positif yang pernah dilakukan oleh pasangannya, justru akan berubah situasi yang hancur itu menjadi sangat luar biasa. Jadi sebenarnya soal fokus saja, soal fokus, ya, soal fokus. Begitu kita fokus pada kekuatan positif, semuanya positif. Begitu fokus pada yang sebaliknya, perhatikan ya. Begitu kita fokus pada yang sebaliknya, pikiran kita jadi tidak nyaman, perasaan kita jadi tidak nyaman, keadaan di sekitar kita makin buruk. Orang yang benar-benar miskin sekalipun bisa menjadi berubah, bahkan menjadi kaya raya dengan rasa syukur. Saya kemarin mendapatkan seseorang minta konsultasi sama saya. Dia seorang pengusaha, tidak di Indonesia tapi di sana, di luar. Dia pengusaha properti. Tetapi kenapa saya tanya, kenapa Anda ingin berkonsultasi dengan saya? Ternyata karena dia tidak menemukan kebahagiaan. Kemudian saya tanya, berapa banyak aset yang dimiliki? Banyak. Ternyata apa yang dia miliki, dia tidak merasa ada. Kenapa? Karena tidak hidup di sini saat ini sekarang. Ternyata dia terus-menerus setiap hari dibawa oleh pikirannya ke masa depan. Bahkan gak bisa tidur nyaman setiap malam. Kenapa? Takut, cemas. Takut bisnisnya berkurang, takut uangnya berkurang, takut aset-asetnya berkurang. Padahal kenyataannya semua asetnya saat ini masih bersama dengan dia. Jadi terapi dari saya cuma mengajak untuk lebih banyak untuk berkunjung ke saat ini. Ya, ini memang sih terapinya tidak bisa satu kali konsultasi kemudian bisa sembuh, karena itu perlu pembiasaan. Tapi saya selalu ingatkan supaya selalu hadir di sini saat ini sekarang, karena hidup itu di sini saat ini sekarang. Ya, pikiran itu kadang-kadang suka meracau. Apa yang tidak nyata di masa depan dibayangkan nyata, padahal itu hanya bayangan dari pikiran saja. Itulah bahayanya ketika pikiran tidak dikendalikan, tidak dikontrol. Ketika kita dikendalikan dan dikontrol oleh pikiran, maka perlu kita belajar yang namanya kesadaran untuk bisa mengontrol pikiran kita itu, sehingga pikiran menjadi terkontrol. Tetapi saya berikan teknik yang sederhana ya, untuk mengontrol pikiran. Banyak ajukan pertanyaan positif pada pikiran, sehingga pikiran pun akan memproduksi jawaban-jawaban positif. Ya, seperti itu. Orang yang mengalami depresi bisa mengalami kehidupan yang menyenangkan dengan rasa syukur. Orang yang mengalami kecemasan dan berbagai gangguan jiwa bisa pulih kesehatannya dengan rasa syukur. Jadi rasa syukur adalah ungkapan cinta yang tertinggi. Sekali lagi, rasa syukur adalah ungkapan cinta yang tertinggi. Itulah pentingnya kita ya bersyukur. Apa artinya bersyukur? Bersyukur yang saya maksud adalah memberikan cinta. Ulangi, bersyukur adalah memberikan cinta. Ingat ya, cinta apa tadi? Cinta adalah kekuatan positif. Berarti bersyukur adalah mengungkapkan sebanyak-banyaknya kekuatan positif. Itu namanya bersyukur. Mengungkapkan sebanyak-banyaknya kekuatan positif. Jadi selalu berfokus pada yang positif. Mohon maaf ya, misalkan dalam sebuah pasangan, pastikan tidak ada yang sempurna. Tetapi kalau berfokus pada yang negatif, maka akan hancur hubungan. Tapi berfokus pada yang positif, negatifnya akan dilupakan, akan selalu abadi dalam berhubungan. Kenapa? Semua kehancuran itu karena kita mengalami ketiadaan cinta. Fokus kita gagal kepada kekuatan positif. Selalu berfokus pada hal yang negatif. Kenapa? Itu karena kita tidak bersyukur. Ulangi lagi, bersyukur yang saya maksud adalah mengungkapkan cinta. Bersyukur yang saya maksud adalah memberikan cinta. Jadi penting ya kita mengucapkan terima kasih kepada orang lain ya. Kenapa? Saya masih ingat ya kata-kata yang disampaikan oleh Einstein ya. Albert Einstein, ahli fisika ya. Beliau terkenal dengan
pernyataannya. Beliau mengatakan begini, 100 kali dalam sehari saya mengingatkan diri saya bahwa kehidupan lahir batin saya bergantung kepada pekerjaan orang lain, baik yang hidup maupun yang sudah mati. Dan bahwa saya harus memacu diri saya agar saya selalu sadar dan memberikan yang setara dengan yang sudah saya terima dan terus saya terima. Luar biasa ya. Jadi Einstein sendiri mengatakan, bayangkan ya, 100 kali dalam sehari mengingatkan dirinya ya bahwa kehidupan lahir batinnya itu sangat bergantung kepada orang lain. Betul ya? Coba perhatikan saya. Nasi yang kita makan hari ini pasti bukan hasil kita menanam, bukan? Garam yang kita santap hari ini pasti bukan hasil kita mencari ke laut, bukan? Sayur-sayuran yang kita santap hari ini pasti bukan kita yang menanam, bukan? Coba. Jadi Einstein saja mengatakan 100 kali dalam sehari saya mengingatkan diri saya, katanya, bahwa saya hidupnya sangat bergantung kepada pekerjaan orang lain, baik orang itu masih hidup atau orang itu sudah mati. Maka dirinya, Einstein mengatakan, makanya saya terus memacu diri saya agar saya bisa memberikan yang setara dengan yang sudah saya terima dari orang lain. Ini yang disebut dengan bersyukur. Luar biasa ya. Jadi penting kita mengucapkan terima kasih pada orang lain. Lakukan setidak-tidaknya 100 kali dalam sehari untuk mengungkapkan rasa cinta lewat bersyukur. Makanya ucapan terima kasih itu jangan pelit. Karena ucapan terima kasih apalagi dengan hati yang penuh, sepenuh hati, kita sudah menarik yang kita ingin dalam hidup. Nah, kita sering lupa ya mengucapkan terima kasih. Makanya saya pernah naik pesawat. Ya, ini di belahan bumi sana. Kemudian beberapa kali, karena hampir 2 minggu itu naik pesawat terus, tiap hari naik pesawat. Dan saya mulai terbiasa nih ya. Setiap kali pesawat sudah mendarat, biasanya pilotnya keluar dari kokpit, kemudian penumpangnya semua tepuk tangan. Gitu. Jadi memberikan aplaus kepada pilot yang telah membawa perjalanan kita. Nah, kebiasaan dalam 2 minggu itu kemudian terbawa. Begitu saya naik pesawat domestik ya, tidak terasa tuh. Kemudian saya naik pesawat, begitu pesawat mendarat, ya kalau di kita kan tidak pernah lihat pilotnya keluar kemudian menyapa kita, tidak. Tapi udah otomatis saya tepuk tangan. Begitu tepuk tangan, semua orang satu pesawat lihat saya. Mungkin bilang orang gila dari mana gitu. Padahal sebetulnya saya ingin menyampaikan terima kasih ya dengan tepuk tangan. Karena tepuk tangan itu kan luar biasa ya. Luar biasa sebetulnya ya. Kita juga senang ya ketika diberikan tepuk tangan. Apalagi anak kecil ya. Ketika dia bisa melakukan sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi bagi anak kecil itu luar biasa ya, dia bisa tepuk tangan ya. Dia bisa menendang bola walaupun bola itu tidak tepat sasaran, hanya sekedar bergerak saja. Yang penting kakinya sudah berhasil menendang, karena anak kecil tepuk tangan. Dan kita kasih tepuk tangan, dia sangat senang. Ya, nah, ini yang perlu dididik dari diri kita adalah banyak-banyak mengucapkan terima kasih. Tapi bukan sekedar terima kasih lewat kata-kata, terima kasih lewat tindakan. Ya, kita belajar dari Albert Einstein, beliau sendiri mengatakan 100 kali dalam sehari ya mengingatkan dirinya, ya bahwa hidupnya lahir batin bergantung kepada pekerjaan orang lain. Baik orang itu masih hidup maupun yang sudah mati. Maka dia bertekad untuk membuat tindakan yang setara dengan yang sudah diberikan orang lain kepada kita. Makanya sangat aneh ya kalau ada orang habis makan kemudian mencaci maki orang lain. Padahal dia baru makan hasil jasa orang lain ya. Siapa yang menanam padi dia nggak tahu, siapa yang memasak juga dia nggak tahu, siapa yang memikul nggak tahu, siapa yang memberikan pupuk nggak tahu,
Siapa yang menjaga padi itu supaya tidak dimakan burung? Nggak tahu. Siapa yang mengairi air supaya padi itu hidup? Nggak tahu. Tapi setidak-tidaknya tahu bahwa sebetulnya ya padi itu bisa ada di hadapannya menjadi satu piring nasi, itu jasa dari banyak orang. Nah, coba belajar mengungkapkan mengungkapkan terima kasih yang dalam ya di dalam perasaan kita, sehingga kita betul-betul tergerak setelah itu untuk mengingatkan diri dan secara sadar ingin memberikan yang setara kepada orang lain. Jadi para sahabat, rasa syukur itulah pengganda yang paling dahsyat. Pengganda yang paling dahsyat untuk meraih segala yang kita cintai dalam hidup ini. Ketika kita merasa bersyukur atas segala sesuatu yang kita miliki, maka kita akan menerima lebih banyak lagi yang sama. Sekali lagi, ketika kita merasa bersyukur atas segala sesuatu yang kita miliki, maka kita akan memiliki lebih banyak lagi yang sama. Dan ini bisa dibuktikan ya, bisa dibuktikan. Jadi sekali lagi, rasa syukur adalah pengganda yang sangat dahsyat. Jika satu-satunya doa yang kita ucapkan selama hidup adalah terima kasih, itu aja sudah cukup. Ini adalah Meister Eckhart, ya, dia seorang filosof. Beliau mengatakan satu-satunya doa yang kita ucapkan selama hidup adalah terima kasih, itu aja udah cukup. Jadi terima kasih saja itu sudah doa. Itu menurut Meister Eckhart ya. Makanya perbanyak aja terima kasih, itu sudah doa yang luar biasa. Dan dengan terima kasih berarti kita ya mengungkapkan rasa cinta, mengungkapkan perasaan positif ya. Dengan demikian maka yang positif akan hadir dalam kehidupan kita. Jadi rasa syukur dimulai dengan dua kata yang sederhana, yaitu terima dan kasih. Jadi itulah, rasa syukur itu dimulai dengan dua kata yang sederhana, terima dan kasih. Ada yang mengatakan kasih terima. Ya memang ya, harusnya kasih terima, tetapi kan kita selama ini juga mengatakan terima kasih. Jadi harusnya ngasih dulu baru kita menerima. Nah, kebanyakan kan kita menerima dulu baru ngasih. Tapi nggak apa-apa, jangan dipersoalkan itu. Tapi yang paling penting kita bisa bersyukur ya dengan memperbanyak terima kasih. Nah, ada 3 cara para sahabat untuk menggunakan rasa syukur dalam hidup. Yang pertama, bersyukur atas segala sesuatu yang telah kita terima. Itu biasa. Yang kedua, bersyukur atas segala sesuatu yang sedang kita terima. Itu juga biasa. Nah, yang luar biasa adalah bersyukur atas segala sesuatu yang kita inginkan di dalam hidup dan seakan-akan kita sudah menerimanya. Berarti bersyukur terhadap segala sesuatu yang belum terjadi, tetapi kita sudah merasakan seakan-akan itu sudah terjadi. Ini yang akan membuat itu secepatnya akan terjadi. Jadi kalau bersyukur terhadap segala sesuatu yang sudah kita terima, bersyukur terhadap segala sesuatu yang sedang kita terima, itu biasa. Nah, sekarang kita latih diri kita untuk belajar bersyukur terhadap segala sesuatu yang akan kita terima. Dan akan kita terima ini yang kita inginkan seakan-akan kita sudah menerimanya. Nah, ini yang akan mempercepat hukum tarik-menarik bekerja. Jadi rasa syukur atas kelimpahan yang telah kita terima adalah jaminan terbaik bahwa kelimpahan itu akan terus berlangsung. Jadi buat apa kita menerima keberlimpahan tapi selesai di situ? Kan kita ingin keberlimpahan itu berjalan terus, ya, berjalan terus. Jadi kalau kita sudah dapat uang banyak, stop gitu, kan tidak mau begitu, karena uang nanti habis. Kan kita ingin ya keberlimpahan itu berjalan terus-menerus. Makanya rasa syukur atas kelimpahan yang telah kita terima adalah jaminan bahwa kelimpahan itu akan terus berlangsung. Ingat ya, akan terus berlangsung, bukan sekali kita terima. Karena kan hidup itu terus berlangsung, maka kelimpahannya harus terus berlangsung. Ya. Nah, bila kita cukup tenang dan siap, kita akan menemukan pengganti untuk setiap kekecewaan. Jadi ketika ada sesuatu yang mengecewakan karena kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita inginkan, coba kita bersikap tenang dan kita selalu siap untuk menerima itu. Dan ketika itu sudah kita miliki, maka kita akan menemukan pengganti untuk yang disebut kekecewaan itu. Karena sederhana ya, orang yang tenang dan siap
di setiap ruang dan waktu, ketika ada sesuatu yang terjadi dan tidak diinginkan kehadirannya, dia cuma akan mengatakan, oh Tuhan sedang menutup satu pintu dan Tuhan akan membukakan pintu yang lain. Karena dia tenang dan siap, maka akan selalu ada pengganti dari kekecewaannya. Para sahabat, kita pergi ke mall, menemukan tempat parkir yang pas. Coba luapkan perasaan kita. Hanya menemukan tempat parkir yang pas saja, luapkan perasaan kita. Saya jamin, setiap pergi ke mall akan ketemu tempat parkir yang pas. Tapi orang yang pusing aja dan selalu berpikir negatif, dia berpikir seakan-akan tidak ada bagian untuk dia parkir di tempat yang nyaman. Bahkan dari awal ketika mau pergi pun sudah berpikir negatif. Wah, saya malas pergi ke sana, ya, parkirnya susah, jalannya macet. Nah, sudah mengungkapkan yang negatif, maka dia akan menemukan yang negatif. Coba mulai sekarang menemukan tempat parkir yang pas saja, luapkan perasaan kita, luapkan cinta kita, besarkan cinta kita. Kita akan menemukan yang itu terus-menerus. Ketika menyetel radio, kemudian muncul lagu favorit yang kita sukai, luapkan perasaan kita. Itu hal kecil. Luapkan perasaan kita, luapkan cinta kita. Coba perhatikan. Kita setiap nyetel radio bisa jadi menemukan lagu yang pas, yang favorit bagi kita. Ini hal-hal yang kecil dulu, ya. Dan kalau ini dibiasakan, ya, hal-hal besar pun akan datang dengan mudah. Begitu mendekati lampu lalu lintas, kemudian berubah, ya, menjadi hijau, luapkan perasaan kita. Begitu menemukan tempat duduk yang kosong di kereta api atau di bis, luapkan perasaan kita. Coba belajar bersyukur sekecil apapun yang terjadi pada kita. Dari situlah kita akan belajar untuk menarik semua yang kita inginkan dalam hidup akan datang berulang-ulang, berulang-ulang secara serta-merta. Coba bersyukur atas indera kita, nafas kita, kaki kita, tangan kita, pikiran yang hebat ini. Maka kita akan melihat bahkan diri kita itu sebagai keajaiban. Coba, selama ini apa yang kita lihat dari diri kita? Bahkan kita sering tidak memantaskan diri kita. Begitu orang lain mengatakan kamu hebat, malah kita diam. Begitu orang lain mengatakan kamu juga bisa mencapai ini, wah itu nggak mungkin. Diri kita bahkan sering tidak dipantaskan oleh kita sendiri. Coba sekarang tafakuri semua bagian dari tubuh kita, mulai dari indera kita, nafas kita, kaki kita, tangan kita. Beri waktu dalam sehari 2-3 menit untuk menafakuri semua berkah yang diberikan lewat tubuh kita. Hanya dalam waktu yang singkat, para sahabat akan menemukan bahwa ternyata diri saya ini bukan sekedar tubuh, tapi diri saya ini adalah keajaiban semesta. Saya masih ingat, ya, guru-guru saya mengatakan bahwa tubuh kita ini adalah karya agung. Saya yakin seorang guru mengatakan bahwa tubuh ini adalah karya agung setelah beliau tentu saja, ya, mengetahui semua rahasia dari ujung rambut sampai ujung kaki, betapa luar biasanya tubuh kita. Bahkan dunia kedokteran sampai sekarang terus berkembang, tidak ada henti-hentinya. Penemuan terus berkembang soal rahasia tubuh ini. Gak ada habis-habisnya. Dan saya yakin tidak akan ada habisnya. Ya, semakin canggih dunia kedokteran, semakin menemukan begitu banyak rahasia tentang tubuh. Bahkan orang-orang yang tekun di bidang itu mengatakan mungkin tidak tahu apa-apa. Itulah hebatnya, ya, orang-orang yang sudah mencapai kesadaran seperti itu. Bahkan semakin banyak ilmunya, dia semakin tidak tahu apa-apa. Para sahabat, bersyukurlah atas rumah yang kita tempati, sekecil apapun. Mobil yang kita miliki, keluarga, teman, pekerjaan, bahkan punya hewan peliharaan di rumah. Yang penting hewan peliharaannya jangan sampai tersiksa. Kalau ikan
melihara ikan di habitatnya di air, ya nggak masalah. Tapi melihara burung di kandang burung, hati-hati tuh bisa bermasalah. Kalau burung itu bernyanyi, hati-hati. Kita aja bilang nyanyi, siapa tahu dulu burung sedang berdoa, ya. Gimana caranya supaya dia bisa lepas? Ya kan? Hati-hati itu. Kita aja yang tidak bisa menangkapnya, ya, karena kita tidak mengerti bahasanya. Kita bersyukur atas matahari, air, makanan, udara, pohon, bunga, tanaman, bahkan hujan, tidak hujan, planet bumi yang indah ini. Bersyukur. Maka lama-kelamaan kita akan jatuh cinta. Jatuh cinta pada kehidupan ini. Bersyukurlah ketika kita bisa tidur lelap. Sementara banyak orang lain juga ya, untuk tidur aja susah. Urusan berjalan lancar, fasilitas listrik di rumah kita luar biasa ya. Bisa hidup setiap hari. Ya. Ketika kita berhenti bermain dan tidak lagi menikmati kesenangan, seperti ketika kita masih kanak-kanak, akibatnya hidup menjadi sangat serius. Makanya kalau hidup sudah serius, hati-hati. Serius akan menarik yang serius. Like attracts like. Makanya hidup itu jangan terlalu serius. Kita harus seperti anak-anak ya. Anak-anak coba lihat anak-anak ya. Anak-anak itu hadir di sini saat ini sekarang, anak-anak seperti itu. Makanya coba lihat anak ya. Anak itu kan berkahnya luar biasa. Gak memikirkan baju datang. Betul nggak? Tidak memikirkan makanan, ya makanannya malah disediakan orang tua. Jadi anak itu adalah manusia-manusia yang tanpa upaya, tapi mereka mendapatkan berkah yang luar biasa. Kenapa? Karena mereka tidak terlalu serius ya, bermain saja. Nah makanya hati-hati ya, serius akan menarik keseriusan. Jadi tidak ada yang mustahil ya bagi yang percaya. Tidak ada yang mustahil bagi yang percaya. Segala yang mungkin kita butuhkan atau inginkan, bahkan sudah menjadi milik kita. Tugas kita cuma satu, pancinglah ya dambaan kita itu agar mewujud dengan membayangkan dan merasakan bahwa itu seakan-akan sudah terpenuhi. Itu cara kita memancingnya. Bila yang kita inginkan itu belum dapat, itu hanya soal waktu. Yang kita perlukan adalah mengalami frekuensi perasaan yang sama dengan frekuensi yang kita inginkan itu. Makanya dalam Quran surat Ibrahim ayat yang ke-7 sudah kita kenal dan sering dibacakan banyak orang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Tatkala Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu. La azidannakum. Jadi ternyata ya, apa yang disampaikan oleh Quran juga sama. Syukurlah yang bisa menggandakan semua yang kita inginkan. Nah, tetapi jika kamu kufur, nah kufur itu apa? Kufur itu bukan ingkar. Tapi kufur itu kita lebih banyak ya mengungkapkan ya yang negatif lewat pikiran dan perasaan kita. Makanya ketika lebih banyak mengungkapkan yang negatif ya dengan pikiran dan perasaan kita, apa yang terjadi? Maka kita memberlakukan hukum tarik-menarik. Semua hal yang negatif akan datang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Maka itu yang disebutkan azabi lasyadid. Jadi syukur itu apa? Sekali lagi, syukur adalah mengungkapkan kekuatan positif. Syukur adalah mengungkapkan cinta sedalam-dalamnya terhadap apapun yang terjadi. Sekecil apapun yang kita inginkan, ungkapkan terima kasih yang dalam dengan sepenuh hati. Nah, ketika kita lebih banyak mengungkapkan yang negatif dengan pikiran perasaan kita, itu yang dikatakan wala in kafartum inna azabi lasyadid. Makanya ketika kita mendapatkan yang negatif dalam hidup kita, itu bukan azab dari Allah. Itu sebetulnya ditarik oleh pikiran dan perasaan kita sendiri karena kita mengalami ketiadaan cinta. Jadi syukur itu sebetulnya adalah mengungkapkan cinta. Syukur itu artinya adalah menemukan cinta dan kemudian kita mencintainya. Syukur adalah mengungkapkan sebanyak-banyaknya perasaan positif pada apapun.
Maka dengan demikian, hukum tarik-menarik akan melayani kita. Apa yang kita berikan, itulah yang akan kita terima. Inilah para sahabat episode yang ke-8. Kunci rahasianya adalah 2. Yang pertama, jatuh cintalah pada kehidupan. Yang kedua, ungkapkan rasa syukur. Perbanyak mengungkapkan pikiran dan perasaan positif terhadap apapun. Jangan coba-coba mengungkapkan pikiran perasaan negatif, karena itulah azabillah syadid. Kita akan menemukan begitu banyak ya penderitaan di dalam kehidupan kita. Sampai bertemu di episode yang ke-9. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.